Ya, mari pagi ini saya mau mengajak kita berdoa dulu sebelum saya akan mengungsikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menghadap Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sangat setia. Engkau adalah Allah, kami Alfa dan Omega. Engkau yang menciptakan bumi ini Tuhan, Engkau yang memberikan firman-Mu. Engkau yang memberi kehidupan kepada setiap orang-orang yang menginginkan Engkau. Dan pada pagi hari ini Bapa, sebelum hamba-Mu berbicara, nyatakanlah Bapa Surgawi, singkapkan kebenaran-Mu supaya Bapa Surgawi membawa pengertian yang baru kepada anak-anak Tuhan. Dan hamba-Mu Bapa Surgawi, biarlah Tuhan Engkau berikan Bapa Surgawi hikmat kebijaksanaan untuk menyatakan dan menyampaikan firman-Mu. Sebab hamba-Mu sangat terbatas dengan banyak hal. Tapi ketika roh Allah itu berkuasa atas hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu sendiri. Tuhan, kuduskan kami, kuduskan telinga hati rohani kami Bapa Surgawi, sehingga kami dapat menangkap kebenaran-Mu itu, masuk meresap di dalam jiwa dan roh kami, menjadi kekuatan dan makanan baru bagi tubuh kami, bagi roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan, dan mari kita sama-sama orang yang percaya berkata, amin, amin, amin. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan shalom kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini. Ya, dan bersyukur karena hari ini saya dapat berkongsi firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16 hingga pada ayat yang ke-18. Saya percaya bahwa ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat-sangat biasa bagi kita untuk kita hafal. Ada sebagian orang yang dapat menghafal bahagian ini. Mari kita melihat firman Tuhan. Ya, dan hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada kasih agape, yaitu kasih Bapa kepada umat manusia. Ya, kasih agape. Dan kita melihat bagian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Boleh kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini? Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Dan 1, 2, 3. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman, sebaliknya sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman. Karena dia dalam nama anak tunggal Allah, penghakiman berdasarkan hal ini. Cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan, karena mereka berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mau mendekatinya karena takut perbuatan jahatnya terdedah. Tapi orang yang berbuat benar merapati cahaya supaya jelas bahwa perbuatannya dilakukan melalui Allah. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya ingin bercerita kepada kita tentang sebuah mimpi yang saya alami pada bulan 11 yang lepas. Ini sesuatu mimpi yang tidak biasa saya alami. Ya, saya sangat jarang bermimpi tentang Lucifer. Tetapi baru-baru ini saya mendapat mimpi, ya, saya terpenjara. Ya, saya terpenjara bersama dengan 5 adik-beradik saya yang perempuan. Ya, dan bersama dengan kami itu sangat-sangat ramai orang. Ya, saya melihat di sana semua wanita. Kalau kamu melihat di gambar ini, gambar yang sebelah itu adalah lelaki. Saya tidak mendapatkan gambar wanita. Karena peknya di kawasan itu, di dalam kurungan itu terdapat ramai wanita-wanita yang terkurung. Ya, di dalam mimpi itu apa yang saya alami adalah saya melihat kami di dalam sebuah ruangan dan saya bersama dengan kawan-kawan yang lain terkurung di dalam kurungan itu. Dan pada ketika itu saya melihat Lucifer
Dia duduk di taktanya dan kurungan kami berhadap-hadapan dengan di mana takhta Lucifer itu berada. Dan kami itu dijaga dengan sangat ketat oleh para kuncu-kuncu ataupun pengawal daripada Lucifer ini sendiri. Sehingga tidak ada ruang untuk kami boleh keluar dari ruangan itu. Ya, pada ketika itu saya sangat ketakutan dan kami sangat ketakutan. Ya, kami semua sangat ketakutan. Dan pada waktu itu tidak lama kemudian ya ada seorang lelaki yang datang hanya untuk berjumpa pribadi dengan saya. Ya, dia mau berjumpa secara pribadi dengan saya dan lelaki ini adalah keturunan diraja. Dia adalah seorang keturunan diraja. Sepertinya saya merasa di dalam mimpi itu dia diutus untuk menjumpai saya. Ya, karena pada waktu itu saya merasa bahwa dia ingin datang untuk membebaskan saya, untuk menikahi saya. Ya, pada waktu itu saya tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia minta kebenaran kepada pengawal yang mengawal kami, roh-roh jahat yang ada di situ. Dan dia datang dan menjumpai saya. Kami dibawa, saya bersama dia dibawa ke sebuah ruangan untuk berbicara, ya bercakap. Dan pada waktu itu secara tersembunyi dia katakan kalau saya pergi dari sini, saya akan meninggalkan sebuah buku. Saya akan memberikan buku ini kepada kamu dan dia membisikkan kepada saya, di dalam buku ini ada kode-kode bagaimana cara membuka kunci ataupun lock itu. Dia bisikkan kepada saya, kamu sembunyikan ini. Jangan biarkan pengawal-pengawal melihat. Tetapi di dalam buku itu saya membuka, membelek dan membelek. Ada catatan-catatan perasaannya, ungkapan cintanya. Ya, cintanya kepada saya. Dan di dalam itu banyak nomor-nomor tertentu, ayat-ayat yang kita boleh bentuk nomor-nomor untuk membuka lock itu. Tetapi ianya berbentuk tulisan. Ya, ianya berbentuk tulisan. Dan setelah itu dia pergi. Dia pergi dan meninggalkan saya dan saya kembali ke ruangan di mana kami dikurung. Dan setelah itu kakak-kakak saya datang kepada saya dan dia kata, apa yang dia sampaikan dengan kamu, apa yang dia beri? Ya, apa yang dia beri kepada kamu. Dan waktu itu saya katakan kepada mereka, jangan bisik. Ya, pada malam ketika semua orang tidur. Ketika semua orang tidur, saya bangun. Dan saya bangunkan kakak-kakak saya. Kami mulai membelek di dalam gelap itu. Melihat ada cahaya yang sedikit saja. Kami melihat dan membaca tulisan-tulisan itu. Dan kami ingin memahami dan mengerti apa kode-kode bagaimana melepaskan diri dari ruangan yang sangat-sangat kotor itu. Dan setelah beberapa waktu kami mulai setelah memahami apa kode-kode yang tercatat di dalam buku itu, kami mulai membuat strategi. Bagaimana melepaskan saya dulu, karena saya harus dilepaskan dulu untuk meminta pertolongan supaya pertolongan boleh datang untuk menyelamatkan mereka yang lain. Dan pada waktu malam-malam yang seterusnya kami mulai mempelajari kode-kode itu. Dan setelah itu kami setelah masa tengah malam seperti itu, masa semua orang berehat dan tidur. Ya, pengawal-pengawal itu dalam bentuk yang sangat-sangat mengerikan itu juga berehat. Ya, dan kami coba membuka kunci. Sesuai dengan kode-kode yang kami pahami, kami coba membuka kunci itu dan coba melepaskan diri dan melepaskan saya.
Keadaan itu sangat-sangat menakutkan. Itu betul-betul mengerikan keadaan itu. Dan saya berusaha untuk membuka kunci itu. Dan setelah dapat kunci yang pertama, saya keluar dan saya pergi lagi buka kunci yang seterusnya. Karena itu berlapis-lapis. Ya. Dan pada ketika itu saya dapat keluar dari kawasan kurungan itu. Saya sangat ketakutan memikirkan kakak-kakak saya apa yang terjadi kepada mereka. Apabila saya keluar nanti mungkin mereka akan dibunuh dan sebagainya. Ketika saya keluar dari ruangan itu, ya, saya berhasil keluar belum sampai di mana tempat saya memohon pertolongan, saya sudah terbangun. Dan sewaktu saya terbangun itu hati saya, degupan jantung saya sangat-sangat laju. Saya katakan, Tuhan, apa yang sedang saya mimpikan ini? Apa arti ini? Saya tidak paham. Saya tidak memahami arti mimpi ini. Dan ketika saya coba untuk tidur, saya tidak boleh tidur karena membayangkan mimpi itu sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat mengerikan. Dan pada ketika itu, ketika saya coba berdoa dan coba berpikir apa ini, apa arti dari mimpi ini, kenapa saya mendapat mimpi yang seperti ini. Ya, pada ketika itu seperti saya mendapat sebuah pencerahan daripada Roh Kudus. Dia menyatakan kepada saya, kamu tahu, lelaki seorang bangsawan yang mendatangi kamu itu adalah gambaran pribadi Yesus. Yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dan membebaskan kamu orang-orang yang tertawan. Dan di dalam mimpi itu juga ketika saya membayangkan, di dalam mimpi itu saya mengerti bahwa kenapa saya diselamatkan. Karena saya akan dinikahkan dengan lelaki itu. Dan pada waktu itu saya berpikir, Tuhan, apa arti semua ini? Dan ketika saya ketika saya berdoa dan bertanya kepada Roh Kudus, itu yang Roh Kudus katakan, lelaki yang mendatangi kamu itu adalah gambaran Yesus, dan buku catatan cinta itu adalah gambaran firman yang ditinggalkannya untuk kamu. Dan di dalam Alkitab itu ada kode-kode bagaimana cara kamu melepaskan diri kamu dari tawanan-tawanan. Itu sebabnya kamu harus membaca. Itu sebabnya kamu harus mengerti apa yang tercatat di dalam firman itu. Karena pada ketika lelaki itu pergi dan meninggalkan saya, itu adalah gambaran Yesus yang datang dan memberikan firman-Nya kepada kita. Dan dia kembali ke rumah Bapa. Tinggal bagaimana saya mengaplikasikan, mengerti daripada buku, mendapatkan kode-kode itu dan boleh keluar. Itu yang saya mengerti daripada apa yang saya alami pada waktu itu. Dan ketika saya mendapatkan mimpi ini, saya baru boleh relate. Ya, bagaimana jijiknya kehidupan kita, bagaimana kotornya kehidupan kita sebelum kita dibawa keluar kepada terang Tuhan. Betapa kotornya keadaan kita di dalam kurungan-kurungan, di dalam penjara-penjara yang memenjara hidup kita. Itu sangat-sangat menjijikkan dan itu dikawal ketat oleh roh-roh iblis. Roh-roh kegelapan, dia tidak akan memberi ruang dan tidak akan memberi kesempatan kepada kita untuk dapat keluar dari tempat itu. Mari kita melihat firman Tuhan daripada bahagian itu tadi, ya di dalam Yohanes 3, 16 hingga 18 ini menceritakan bagaimana Allah sangat mengasihi dunia. Bagaimana Allah melihat keadaan dunia yang terpenjara. Bagaimana Allah itu melihat keadaan kita yang sangat-sangat tidak dapat diselamatkan dengan kekuatan manusia kita. Kita melihat di bahagian ini di ayat yang ke-16.
Dikatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita. Untuk memberikan ungkapan cinta dan kasih-Nya kepada kita. Untuk menyampaikan kepada kita betapa Bapa sangat mengasihi kita. Tetapi banyak orang yang tidak menangkap ini. Banyak orang yang tidak menangkap ini. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, kasih itu adalah chesed. Atau kasih yang boleh dipercaya walau apapun kondisi hidup seseorang itu. Nah, di dalam bahasa Yunani itu adalah agape. Dan saya mengambil tema kita daripada perkataan agape ini. Kasih seorang bapa yang tidak bersyarat atau selfless love atau kasih manusia kepada penciptanya. Itu adalah pengertian agape. Kasih Bapa yang tidak bersyarat dan balasan kasih anak-anak atau umatnya yang mencintai ataupun membalas kasih penciptanya. Ketika Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, Dia ingin menyatakan betapa aku ingin mengasihi kamu. Betapa aku ingin menyelamatkan kamu. Betapa aku ingin membebaskan kamu dari tawanan-tawanan kekuatan kuasa musuh yang membelenggu hidup kamu. Saya mengasihi kamu, itulah ungkapan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Tetapi sangat ramai orang tidak meresponi itu dengan benar. Walaupun itu diberikan, itu tidak dapat berlaku sebelah pihak saja. Itu harus berlaku dua belah pihak. Dari kita, dari Tuhan kepada kita, Allah Bapa kepada kita. Dan kita juga harus membalasnya kepada Dia. Di dalam Efesus 2 ayat 4 hingga 5 berkata, namun Allah yang kaya dengan belas kasihan, karena kasih-Nya yang amat besar kepada kita, walaupun kita telah mati disebabkan kesalahan kita, telah menghidupkan kita bersama Kristus. Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diselamatkan hanya karena anugerah semata-mata. Itu karena cintanya. Itu karena kasih-Nya kepada kita. Itu karena keinginannya untuk mengasihi kita. Itulah Bapa yang penuh dengan belas kasih. Yang kedua adalah Dia ingin memberikan kasih kurnia. Dia ingin memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman. Karena dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya itu adalah satu elemen yang sangat penting bagi kita. Orang yang percaya. Ya, orang Kristen. Walaupun kita ini kadang-kadang disebut oleh Kristen sebagai orang percaya, tetapi banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Sehingga tidak menerimanya dengan utuh. Kalau kita melihat ya, percaya ini adalah sebuah elemen yang penting dan ini menentukan masa depan kita. Ini menentukan siapa kita, ini menentukan keadaan kita, ini menentukan situasi kita, ini menentukan bahwa kita ini diberkati ataupun dikutuk. Firman Tuhan jelas berkata, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kepercayaan atau keyakinan kita kepada Yesus Tuhan, hal ini menunggu.
Ya, dan kita melihat di sini bahwa tawaran sebenarnya itu terbuka kepada semua orang. Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tuhan memberikan tawaran keselamatan. Tuhan memberikan tawaran kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan tawaran belas kasih-Nya kepada kita. Itu bergantung pada keputusan kita untuk menerima ataupun menolaknya. Apapun situasi kita sebenarnya, apapun keadaan kita, bagaimana buruk pun hidup kita, sebenarnya itu tawaran tetap diberikan kepada kita. Tawaran itu tetap diberikan kepada kita. Tinggal kita yang percaya, harus percaya dengan tawaran itu. Dan harus mengikutinya ataupun mengalaminya, menerimanya. Menerima kasih itu masuk mencari bahagian dalam hidup kita. Sehingga ketika kita meresponi kasih atau tawaran, anugerah, belas kasihan, keselamatan itu, maka itulah agape. Itulah agape sebenarnya. Itulah agape. Efesus 2 ayat 8 hingga 9 berkata, kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Bukan karena usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Ingat bahwa kasih itu, tawaran kasih itu, bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Ya, agama lain menawarkan kita harus melakukan ini, kita harus mengerjakan ini, kita harus melakukan ini untuk kita mendapat balasan. Tetapi kita hidup dalam kasih karunia, mengapa kita melakukan kebaikan, mengapa kita hidup dalam kebenaran, mengapa kita mengerjakan perkara-perkara yang baik, itu adalah karena dorongan Roh Allah. Kita pelajari seterusnya. Di dalam kasih agape itu, Dia memberikan cahaya yang menerangi hidup kita. Dia memberikan cahaya untuk menerangi kehidupan kita. Di dalam ayat 19 berkata, penghakiman berdasarkan hal ini. Cahaya datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan karena mereka berbuat jahat. Ayat yang ke-20, orang yang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mau mendekatinya karena takut perbuatan jahatnya terdedah. Itu keadaan manusia. Seringkali tidak ingin keluar atau tidak ingin membebaskan dirinya daripada hal-hal yang jahat. Kita perlukan terang Tuhan. Kita perlukan terang Tuhan untuk menerangi hidup kita. Supaya kita tahu mana bahagian dari hidup kita yang perlu kita cuci. Kita minta Tuhan untuk menyucikan. Supaya kita tahu mana bahagian yang perlu kita singkirkan, hal-hal yang tidak sepatutnya ada dalam hidup kita. Dan itu pun bukan karena usaha kita. Itu juga adalah karena pekerjaan Roh Tuhan. Di dalam Yesaya 9 ayat 2 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Kalau saya membayangkan keadaan ya dalam cerita yang mimpi saya itu, kami terkurung. Itu seperti tidak ada pengharapan. Itu seperti keadaan yang sangat-sangat menakutkan dan tidak ada cara untuk keluar. Itu keadaannya seperti di bawah bayang-bayang maut. Di bawah keadaan yang sangat-sangat susah dan sulit untuk membebaskan diri. Tetapi ada seorang pribadi yang mengorbankan dirinya untuk datang dan memberikan pengharapan. Itulah gambaran cahaya itu. Dan kita melihat bahwa siapakah cahaya itu. Hal yang keempat yang boleh kita pelajari adalah Dia memberikan firman sebagai jaminan. Di dalam ayat yang
ke-21 berkata, tetapi orang benar merapati cahaya supaya jelas bahwa perbuatannya dilakukan melalui Allah. Ya, perbuatan kita lakukan melalui Allah. Ya, setelah saya mempelajari bahagian ini, ayat firman ini, mengapa ianya dilakukan melalui Allah? Karena yang mengerjakan kemampuan, kekuatan untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik itu, melakukan kebenaran itu, bukan sekali lagi bukan hasil usaha kita. Bukan karena kemampuan kita untuk berbuat baik. Siapa di antara kita yang merancang hari ini melakukan yang baik, tetapi akhirnya melakukan yang jahat? Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu. Kita tidak boleh. Kita tidak ada kekuatan. Kita perlukan Roh Allah. Kita perlukan pribadi Yesus itu. Ya, kalau kita melihat di sini merapati cahaya. Itu adalah pribadi Yesus. Cahaya itu adalah gambaran pribadi Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata Yesus, berkata lagi kepada mereka, akulah cahaya dunia. Orang yang mengikutku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita, kita diberikan cahaya yang menerangi kita. Kita diberikan kekuatan yang daripada Roh Allah untuk memberikan kita cahaya yang membolehkan kita membersihkan ataupun membolehkan kita menyadari bahwa dalam hidup kita itu kotor. Kita perlukan Roh Allah untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita, untuk menyucikan kita dari semua hal-hal yang kotor dan hal-hal yang najis dari hidup kita. Itu hanya dapat dilakukan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sahaja. Nah, kita melihat bahagian yang terakhir. Ya, cahaya boleh hilang saja ataupun boleh saja hilang dari hidup kita. Ya, jika kita hidup melakukan ataupun membiarkan diri kita melakukan perkara-perkara yang menurut keinginan kita. Kita tahu bahwa setiap orang-orang yang percaya ya telah diterangi oleh cahaya terang Tuhan. Tetapi pada ketika cahaya Tuhan itu menerangi hidup kita, kita diberikan kemampuan oleh Roh Allah, dorongan oleh Roh Allah untuk melakukan kebaikan. Musician please. Kita didorong oleh kuasa Roh Allah untuk melakukan perkara-perkara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Banyak kali ya kita sebagai orang percaya gagal untuk melakukan kebaikan karena apa? Karena diri kita, di dalam diri kita ini seringkali mendorong kedagingan kita ini, seringkali mendorong kita untuk melakukan hal yang bertentangan. Dan bukan kehendak Tuhan. Tetapi seseorang yang ingin merapati cahaya itu, membiarkan Roh Allah menguatkan, mendorong, memampukan dia untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Tetapi seseorang yang masih mengizinkan ataupun membiarkan dirinya hanyut dengan kedagingannya, boleh membuat cahaya itu pudar dan akan menggelap, malap dan akhirnya menggelap dalam hidupnya. Dan oleh itu saya ingin supaya kita berjaga-jaga di dalam kehidupan ini.
senantiasa berjaga-jaga. Lukas 11 ayat 35 berkata, oleh itu berjaga-jagalah supaya cahaya dalammu itu tidak menjadi gelap. Dan orang-orang yang hidup dalam kegelapan kita tahu hala tujuannya. Kita tahu apa yang akan terjadi kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan itu. Mari sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan telah memberikan tawaran kasih-Nya kepada kita, ketika Tuhan telah memberikan tawaran belas kasih-Nya, keselamatannya kepada kita, mari sambut itu dengan sikap hati yang benar. Terima itu, resapkan itu dalam hidupmu, percaya, beriman. Dengan sungguh-sungguh, bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya sebahagian, tetapi mari sambil engkau menerima dan mengambilnya dalam hidupmu, mari jaga itu. Kita perlu jaga, supaya jangan sampai cahaya itu semakin hari semakin menggelap dan menggelap, malap dan menggelap. Sehingga itu tidak akan lagi membuat kita ingin mengerjakan kehendak Tuhan, tetapi akhirnya mengerjakan keinginan manusia itu sendiri.